Ya, pemirsa, PT Kereta Cepat Indonesia China mencatat jumlah penumpang kereta cepat WUS pada 5 Juli mencapai 24.135 penumpang dan memecahkan rekor jumlah penumpang harian. Sejak pertama kali beroperasi pada 17 Oktober 2023 lalu, jumlah penumpang WUS telah menembus 3,9 juta penumpang. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mencatat rekor penumpang harian kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sebanyak 24.135 penumpang dalam satu hari. Rekor penumpang terbanyak harian tersebut dicatatkan pada 5 Juli 2024 lalu seiring dengan momen libur sekolah. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menyebut jumlah penumpang harian WUS yang telah menyentuh di atas 24.000 penumpang dalam sehari mencerminkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kereta cepat WUS. Eva menambahkan secara keseluruhan sejak mulai dioperasikan pada 17 Oktober 2023 sampai dengan 5 Juli lalu, KCIC telah melayani hingga 3,9 juta penumpang. Kalau kita melihat dari sisi peningkatan jumlah penumpang per harinya itu bisa mencapai sampai dengan 20% jika dibandingkan pada saat masa normal. Perharinya pada saat momen libur sekolah ini rata-rata penumpang mencapai 18.000 dan tertinggi mencapai 22.500. Sebelumnya pada 27 Juni 2024, 22.249 penumpang diangkut oleh kereta dengan trayek Stasiun Halim, Stasiun Tegaluar ini. Kemudian pada 4 Juli 2024, jumlah pengguna WUS tembus 23.847 penumpang. Dan puncaknya pada 5 Juli lalu, WUS berhasil mengangkut 24.135 penumpang. KCIC mengklaim banyaknya wisatawan dan keluarga memilih WUS sebagai moda transportasi utama untuk berwisata. Terlebih, WUS saat ini menawarkan paket bundling tiket promosi dengan 12 destinasi wisata. Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jumlah penumpang kereta WUS cetak rekor. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Eva Khairunisa, GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China. Halo, selamat pagi, Bu Eva. Selamat pagi. Salam sehat, Bu. Salam sehat, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan kita akan sapa juga ini sudah bergabung melalui Zoom Bapak Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Mas. Salam sehat juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja ke Ibu Eva ini. Kami ucapkan selamat dulu nih karena sudah tembus ya jumlah penumpang hariannya luar biasa, nyaris menyentuh 25.000 penumpang. Wow, ini capaian yang luar biasa sekali setelah kita tahu perjalanannya cukup panjang, berliku-liku, belum lagi underestimate ya terkait dengan kehadiran kereta cepat WUS. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa perjalanannya hingga detik ini begitu setelah mencapai jumlah penumpang yang hampir 25 ribuan per hari. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat perjalanan kereta WUS ini memang sangat panjang ya dengan dinamikanya. Mulai dari bahkan sebelum beroperasi dengan animo masyarakat ataupun pihak luar yang banyak menyaksikan apakah ini akan menjadi proyek mangkrak atau kemudian banyak juga yang mengatakan pasti akan ditunda terus, nggak akan ada kelanjutannya. Kemudian ketika sudah jadi, tetap ada juga pro kontra yang menyebutkan ini pasti penumpangnya sepi, pasti ini nggak berhasil ini programnya, proyeknya seperti itu. Karena pasti orang akan lebih tetap memilih untuk menggunakan kendaraan. Ya, tapi akhirnya kita buktikan saat ini bahwa kereta WUS yang memang menjadi program dari proyek strategis nasional sendiri ya yang sudah beroperasi sejak 17 Oktober 2023 lalu hingga saat ini terus mengalami peningkatan penumpang yang sangat pesat ya, sangat tinggi. Nah, kalau kita melihat indikasinya kita bisa melihat dari jumlah perjalanan yang meningkat. Mulai dari awal di 17 Oktober lalu rata-rata penumpang itu hanya berkisar di 9.000 per harinya dengan 14 perjalanan per hari. Kemudian dengan tingginya animo, kita terus meningkatkan jumlah perjalanan. Tentunya hal ini juga melalui berbagai evaluasi yang kita lakukan di internal. Peningkatan perjalanan kereta WUS kami tambah secara bertahap
mulai dari 14 perjalanan per hari di 17 Oktober pada saat awal beroperasi, kemudian kita tingkatkan menjadi 24 perjalanan, 40 perjalanan, sampai dengan saat ini kita beroperasi per harinya 48 perjalanan dalam rentang waktu 8 bulan sejak awal beroperasi. Sudah menjadi 48 perjalanan per hari dengan headway bisa mencapai sekitar 30 menit sekali, seperti itu. Dan tentunya ini juga berpengaruh dari sisi volume penumpang yang tentunya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau di awal tadi saya sampaikan volume penumpang rata-rata itu sekitar 9.000. Untuk saat ini kita sudah mencapai 24.000 kemarin, sekitar beberapa hari lalu ya. Jadi kalau di rata-rata per hari saat ini penumpang sudah mencapai sekitar 20 sampai dengan 24.000. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi masyarakat ya, khususnya yang sudah beralih dari moda pribadi menggunakan transportasi publik, menggunakan kereta Wush yang akan menuju Bandung ataupun menuju Jakarta. Bu Eva, kalau boleh tahu berapa sih akhirnya jumlah rangkaian kereta Wush yang digunakan? Kalau memang tadi perjalanan hanya 14 perjalanan per hari, bertambah 24, 40, kemudian 48 perjalanan per hari. Berarti kan kita harus menjaga tadi supaya headway-nya tidak terlalu lama. Nah, berapa banyak nih rangkaian yang digunakan? Ya, jadi kalau untuk ketersediaan rangkaian ini sangat cukup sekali ya. Bahkan untuk 48 perjalanan saat ini kita hanya cukup menggunakan sekitar 5 sampai 6 rangkaian seperti itu. Dan sisanya itu kita akan berganti sebagai rangkaian cadangan untuk perawatan. Jadi nanti kan dia akan siklusnya akan berputar ya seperti itu. Nah, semuanya dioperasikan. Jadi kita punya saat ini totalnya 12 rangkaian. Satu rangkaian itu adalah kereta inspeksi yang akan melakukan pemeriksaan ya setiap harinya. Jadi kereta inspeksi itu berbeda dengan kereta penumpang. Kalau kereta inspeksi itu dia isinya perangkat-perangkat teknologi komputeris seperti itu untuk melakukan pemeriksaan pada saat dia melintas. Nanti secara otomatis akan terdata kondisi rangka atas, rangka bawah, kondisi prasarananya seperti apa. Nah, kemudian 11 rangkaian lainnya merupakan rangkaian penumpang yang saat ini memang kita operasikan untuk melayani perjalanan Wush Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Seperti itu. Baik, nah ini kita minta tanggapan dari MTI dulu nih, Forum Perkeretaapian begitu. Mas Adit, Anda melihat bagaimana dengan kondisi kereta Wush saat ini begitu? Karena tadi sudah disampaikan dinamikanya cukup panjang begitu nih. Silakan Mas Adit. Ya Mas Pras, seperti pernah saya sampaikan bahwa tantangan Wush ketika itu yang pertama adalah tantangannya adalah bagaimana menghadirkan Wush untuk siap operasional. Itu secara konstruksi maupun secara operasi itu baru tantangan pertama. Sebetulnya tantangan kedua yang tidak kalah menantangnya itu adalah bagaimana Wush itu bisa sustain ya Mas ya. Bagaimana bisa survive. Nah itu pasti salah satu atau menurut saya yang paling pentingnya adalah menjaga dan meningkatkan okupansi penumpang. Jadi saya pikir selama setahun pertama Wush beroperasi itu adalah masa kritikal untuk bisa menciptakan captive market. Jadi tidak hanya sekedar para penumpang yang berwisata sekali dua kali menggunakan Wush, tetapi bagaimana, karena ini kekhawatirannya kan pada awalnya adalah hanya euforia sesaat saja Mas, ketika Wush baru diluncurkan penumpangnya, volume penumpangnya tinggi, tapi itu kan kekhawatirannya itu hanya bersifat sesaat, sehingga mau tidak mau KCIC itu harus berupaya supaya penumpang yang sifatnya tadinya sesaat dan berwisata atau euforia tadi itu bisa menjadi penumpang yang sifatnya captive market. Nah itu tantangannya adalah selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun ini, itu memang diharapkan Wush itu bisa menjadi sarana mobilitas masyarakat yang tidak hanya, karena memang kalau selama ini kita melihat Wush itu okupansinya akan tinggi terutama di akhir pekan, di masa liburan sekolah saat ini kemarin ini, kemudian juga di masa lebaran atau angkutan Natal dan Tahun Baru, sehingga tantangannya dari teman-teman KCIT adalah bagaimana bisa meningkatkan okupansi penumpang juga di jam-jam di hari-hari kerja biasa, di jam-jam tidak sibuk misalnya siang hari ataupun menjelang malam, tengah malam misalnya. Nah itu yang menurut saya menjadi tantangannya. Nah saya sampaikan apresiasi selamat juga Mbak Eva sudah pernah mencapai 28
24.000 penumpang ya Mbak Eva. Iya betul, terima kasih Pak. Di tanggal berapa saya kemarin 5 Juli atau tanggal berapa ya? Tanggal 5 Juli, betul. Nah itu sebetulnya menurut saya suatu cerminan bahwa upaya dari KCIC untuk bisa mulai mensosialisasikan kepada para penggunanya, karena harapannya sebetulnya kalau para pengguna itu sudah mendapatkan experience akan bus dan juga kemudian mendapatkan kesan positif, itu mereka akan selanjutnya akan terus untuk menggunakan bus. Kalau kemarin sempat data saya hitung rata-rata sekarang sudah katakanlah 19.000 penumpang per hari katakanlah. Ya. Tapi kan tantangannya masih di musim liburan. Semoga nanti di musim liburan juga dengan dynamic pricing yang masih berlaku itu, saya harapkan juga penumpangnya bus bisa tetap stabil seperti ketika liburan kemarin, ataupun bila mana turun pun juga tidak akan terlalu signifikan. Nah harapannya adalah KCIC bisa kemudian menciptakan captive market, terutama untuk mengisi cerukan penumpang yang di luar yang di libur, di luar akhir pekan maupun di luar liburan panjang. Kira-kira begitu. Itu dia, nanti kita akan tanyakan nih dari Bu Eva, strateginya seperti apa. Tadi berarti momen kritikal lah bisa dikatakan begitu ya saat ini dalam satu tahun pertama begitu, meskipun capaian sudah memecahkan rekor dari jumlah penumpang. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Mas Adit dan Bu Eva, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan rekor penumpang kereta Wus begitu ya. Memang sudah mencetak rekor baru karena sudah menembus di angka 24.000 penumpang per hari. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda sejauh mana sih pergerakannya. Di 4 Juli sempat di 23.847, kemudian tanggal 5 Juli 24.135 penumpang per hari. Bahkan tadi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, perjalanan terus ditambah begitu. Dari sebelumnya hanya 14 perjalanan sehari, kemudian sekarang sudah 48 perjalanan per hari. Dan yang menarik adalah destinasi wisata yang menjadi bundling juga dari kereta Wus ini apa saja. Ya, kita cermati ada 12 destinasi wisata yang mungkin ini menjadi tujuan dari para penumpang Wus begitu ya, untuk bisa menggunakan kereta cepat ini. Ada Dusun Bambu, kemudian Farmhouse, ada Floating Market, The Great Asia Africa, kemudian Baker Street Resto, Tepi Danau, kemudian Tepi Kota Healing, The Lodge Maribaya, dan Ferry Garden Bandung, restoran The Lodge Maribaya, kemudian The Lodge Camp and Village, kemudian Dago Dream Park, dan Wahoo Waterworld Padalarang. Jadi memang ini bundling-bundling yang menjadi daya tarik tersendiri. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eva dan juga Mas Aditya dari MTI. Baik, Bu Eva, kita akan lanjutkan kembali tadi yang sudah disempat digaris bawahi oleh Mas Aditya dari MTI begitu, Masyarakat Transportasi Indonesia. Critical moment begitu saat ini. 1 tahun pertama beroperasinya kereta Wus ini menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga tadi. Engagement, kemudian experience yang baru diberikan kepada masyarakat. Ini apakah next-nya akan perlu inovasi baru, Bu Eva? Silakan. Ya, halo, Bu Eva, sepertinya masih di mute. Baik, mohon maaf. Memang itu sangat penting ya, inovasi ataupun improvisasi yang harus kita lakukan, bagaimana menjaga agar angka ataupun volume penumpang ini bisa terus meningkat. Tentunya ini melalui layanan dan juga kepercayaan masyarakat yang harus kita yang akan kita berikan melalui layanan-layanan yang kita hadirkan di perjalanan kereta Wus ya. Nah, adapun di beberapa program yang sudah kita jalankan saat ini, karena kita juga melihat sudah cukup banyak penumpang rutin yang hadir, kita juga saat ini sudah ada frequent user. Nah, jadi untuk masyarakat yang mungkin rutin sudah mulai menggunakan Wus untuk Jakarta Bandung ataupun sebaliknya, ini sebaiknya bisa menggunakan frequent user ataupun kartu berlangganan yang sudah kita hadirkan. Jadi bisa membeli seharga Rp1.750.000 untuk 10 kali perjalanan. Nah, ini akan sangat hemat karena memang kartu ini perjalanannya bisa digunakan di jam kapanpun, artinya tidak pengaruh itu sedang musim liburan ataupun juga sedang peak hour, harganya tidak ada perubahan. Sementara saat ini kita kan menggunakan dynamic pricing ya, bagaimana kalau Sabtu Minggu itu biasanya harganya itu berkisar di antara Rp250.000 sampai dengan Rp300.000. Nah, kalau menggunakan frequent user untuk 10 kali perjalanan,
meskipun itu dipakai di hari Sabtu Minggu tidak ada perubahan harga. Nah, ini berlaku untuk 1 bulan. Kemudian hal lainnya yang kita lakukan juga saat ini kita sudah ada layanan penumpang rombongan, di mana dengan layanan penumpang rombongan itu masyarakat yang akan berangkat secara grup itu akan lebih dimudahkan karena kita akan membantu untuk pengaturan lokasi tempat duduknya agar berada dalam area yang sama, bahkan sampai dengan pendampingan jika dibutuhkan. Nah, untuk memudahkan pemesanannya kita juga sudah memiliki line khusus di WA 0813 4000 2920. Ini bisa langsung nanti menghubungi untuk pemesanan layanan rombongan. Dan sekarang kita juga sudah mulai bekerja sama dengan sejumlah sekolah-sekolah untuk program EduTrip. Jadi di mana nanti untuk pembelajaran para siswanya terkait transportasi, kita juga menyediakan layanan WUS. Mereka berangkat menggunakan WUS, PP. Nanti pada proses perjalanan tersebut, tim kami akan memberikan edukasi untuk para siswanya, seperti itu. Dan lainnya lagi, tentunya yang juga kita khususkan untuk lebih menarik minat masyarakat menggunakan WUS, lebih memberikan manfaat. Ini kita juga bekerja sama dengan 12 destinasi wisata di area Bandung. Jadi ke 12 destinasi wisata ini cukup besar ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk para pengguna WUS. Nah, manfaatnya itu adalah di beberapa tempat ini bisa mendapatkan free entry pada saat mereka menunjukkan tiket WUS-nya, seperti itu. Misalnya saja seperti Dusun Bambu, kemudian Lodge Maribaya atau Great Asia Afrika. Jadi memang ini 12 destinasi wisata yang memang banyak dituju oleh masyarakat yang ingin wisata ke Bandung. Ini kita sudah bekerja sama dan sampai dengan saat ini sekitar 30.000 masyarakat yang menggunakan WUS sudah memanfaatkan program untuk free entry ataupun diskon menggunakan tiket WUS tersebut ya. Oke. Baik, itu dia beragam inovasi yang sudah disiapkan KCIC begitu ya, untuk meningkatkan lagi okupansi, kemudian bagaimana jumlah penumpang dari kereta WUS sendiri. Nah, Mas Aditya, bagaimana Anda menanggapi dengan beragam strategi yang sudah diterapkan tadi? Yang penting kan Anda mengisi ceruk-ceruk pada saat jam yang tidak ramai, dalam artian mungkin pada saat liburan ataupun weekend ini, Mas Adit. Bagaimana Anda melihat? Apakah sudah tepat atau mungkin ada satu hal yang kita perlu kerucutkan di sana? Silakan. Halo, Mas Adit? Ya, maaf. Ya. Terima kasih Mas Pras. Pernah saya sampaikan sebelum WUS beroperasi bahwa salah satu yang menjadi faktor esensial apakah WUS akan diminati oleh masyarakat atau tidak, yang pertama adalah masalah tarif ya Mas ya. Oke. Kemudian karena ini kan Mas, kenapa tarif itu penting? Karena ini WUS ini berkompetisi ketat dengan perjalanan hanya sejauh 140 km Mas. Oke. Sementara ya head to head dengan angkutan berbasis jalan tol juga selain kereta api konvensional. Yang kedua adalah seberapa jauh aksesibilitas dan konektivitas di stasiun yang memudahkan masyarakat. Itu yang menurut saya dua faktor yang esensial untuk peningkatan okupansi penumpang WUS. Nah, kembali ke masalah tarif, sekarang KCIC juga menerapkan dynamic pricing, tarif yang bervariasi antara 150.000 di jam tidak sibuk sampai dengan 300.000 di masa peak. Di satu sisi dynamic pricing itu bagus Mas untuk bisa meningkatkan okupansi penumpang dan memeratakan pendapatan KCIC di jam tidak sibuk. Tapi di sisi yang lain tentu saja ada isu juga kalau tarifnya terlalu murah, seberapa jauh itu juga nanti bisa menutup dengan biaya operasional. Karena mau tidak mau kalau masyarakat ingin WUS itu survive, WUS itu sustain, mau tidak mau kan WUS juga KCIC tetap juga harus bisa menutup biaya operasional yang terjadi dengan mungkin dengan kalau tarifnya terlalu rendah. Nah, itu dynamic pricing itu mau bertahan sampai seberapa lama supaya nanti kalau tarifnya memang sudah kembali ke tarif yang lebih ekonomis, keekonomian, itu diharapkan bisa WUS-nya akan lebih bisa sustain. Nah, yang kedua saya pikir ya tetap berbagai upaya untuk meningkatkan okupansi penumpang yang existing sambil kemudian secara bertahap menambah jumlah perjalanan. Saya pikir kalau sekarang sudah 24.000 atau kalau rata-rata 20.000 katakanlah, itu sudah 70%, sehingga masih ada room 30% lagi yang nanti bisa diisi, terutama kalau di masa tidak liburan sekolah, di masa tidak akhir pekan. Nah, berikutnya mungkin yang lebih kritikal lagi adalah bagaimana KCIC bisa meraih pendapatan di luar pendapatan tiket Mas Pras, seperti pendapatan non-fare box revenue. Itu juga penting supaya
bus ini kita harapkan nanti juga bisa sustain dengan KCIC mendapatkan pendapatan lain di luar tiket seperti pengembangan area komersial, penyewaan ruang, advertising, periklanan atau naming rights atau penamaan hak stasiun. Nah, itu menurut saya hal-hal yang juga kritikal. Tapi kita pun sebaiknya juga melihat bus itu tidak hanya sekedar moda transportasi ya Mas Pras, karena ini kereta cepat itu kan dihadirkan tidak hanya untuk sebagai moda transportasi tapi juga untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga kita harus lihat juga dampak multiplier, dampak bergandanya itu terhadap perekonomian di Kota Bandung. Sektor wisatanya seperti apa, sektor hotel dan restorannya bagaimana, sektor transportasinya bagaimana. Kalau saya beri contoh di Stasiun Halim, betapa kemudian kita lihat transportasi umumnya seperti taksi atau taksi yang daring ataupun juga angkutan umum berbasis bis itu kan sudah sangat masif. Nah, itu menunjukkan bahwa kehadiran bus ini selain bisa memobilisasi penumpang dengan mudah juga bisa untuk meningkatkan perekonomian kewilayahan. Kira-kira begitu, Mas. Menurut Mas Adit sendiri, apakah WUS akhirnya sekarang sudah bisa menjadi alternatif transportasi nih bagi sebagian masyarakat penggunanya begitu? Sebagai alternatif saya kira iya, karena menurut saya kalau dengan tarif yang dynamic pricing yang sebetulnya kembali lagi ya, bus itu sudah pasti memiliki karakter keunggulan itu, satu dari sisi waktu tempuh yang singkat, kedua dari ketepatan waktu, ketiga adalah keselamatan yang lebih tinggi dan kenyamanan yang lebih baik. Dari 4 faktor itu saja bus sudah memiliki keunggulan kompetitif. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat, ini kan tantangannya begini Mas Pras, karena kereta cepat itu sebetulnya lebih efisien kalau beroperasi di jarak antara 200 kilo sampai 800 kilo, karena kalau di bawah 200 kilo masih head to head dengan angkutan jalan raya atau yang berbasis jalan tol. Kalau di atas 800 kilo head to head kompetitifnya dengan pesawat udara, sehingga tantangannya bagi KCIC adalah kalau jaraknya hanya 140 km apalagi bersisian dengan jalan tol, mau tidak mau adalah memberikan tarif yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan moda angkutan lain, dan juga kemudian konektivitas dan aksesibilitas yang lebih baik. Saya agak khawatir feeder kereta di Bandung misalnya, feeder KA Bandung itu di Padalarang, kalau penumpangnya biasa-biasa saja sudah cukup penuh feedernya, apalagi kalau penumpangnya sudah semakin okupansinya semakin tinggi. Nah, itu kan juga perlu dievaluasi lagi supaya masyarakat mudah juga untuk konektivitas ke Kota Bandung. Baik, seperti itu, Mas. Bu Eva, lantas bagaimana kalau MTI tadi sudah menjabarkan selain tadi masalah hal yang critical moment, kemudian sudah ada apresiasi terkait dengan strategi-strateginya untuk bisa meningkatkan biaya operasional yang seimbang dengan pendapatan, kemudian bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lain begitu dari area-area di sekitar stasiun kah, atau mungkin dari iklan dan lain-lain, ini bagaimana Bu Eva? Ya, betul sekali ya. Jadi tadi memang yang disampaikan Pak Adit ya, memang strategi kami terkait dynamic pricing ya, ini juga merupakan salah satu strategi utama bagaimana kita dapat memaksimalkan khususnya untuk di jam-jam yang non-peak hour, namun tetap dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan bus, sehingga di jam-jam kosong tersebut bisa lebih banyak volume penumpangnya. Jadi dynamic pricing ini memang nantinya tentunya dari sisi kisaran harganya pasti akan kita selalu evaluasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional. Nah, kemudian hal lainnya tentu mempermudah pengguna ataupun masyarakat bagaimana mencapai stasiun WUS dari ataupun menuju stasiun WUS dengan membuka akses ataupun bekerja sama dengan sejumlah operator agar integrasi intermoda dapat berlangsung dengan baik di stasiun WUS ya. Untuk saat ini seperti stasiun Halim sendiri itu selain terintegrasi dengan LRT Jabodebek, kita juga sudah ada bekerja sama dengan Damri, kemudian Transjakarta, dan juga sejumlah operator ojek online dan juga taksi di Bluebird, sehingga banyak pilihan untuk masyarakat untuk moda lanjutannya yang akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Halim ataupun akan menuju stasiun Halim, termasuk juga di stasiun Tegaluar dan juga stasiun Padalarang. Kerjasama dengan berbagai operator juga kita lakukan. Nah, kemudian terkait kegiatan ataupun program non-fare box ini juga kita laksanakan. Bisa dilihat sendiri saat ini sejumlah stasiun sudah sangat ramai dengan tenan-tenan ataupun bazar yang dibuka. Kita optimalkan terkait
program untuk pengelolaan non-farebox tersebut sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan kami juga. Kita harapkan ke depannya bahkan akan lebih besar lagi dengan program TOD yang akan kita jalankan, seperti salah satunya yang akan direncanakan di Stasiun Halim seperti itu. Nah, kalau kita melihat saat ini di Stasiun Halim, masyarakat juga sudah sangat nyaman sekali untuk menunggu karena dengan program tadi sudah banyak tenan yang dibuka dan kemudian juga ada bazar sehingga pada saat menunggu akan menggunakan kereta cepat ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu tempat menunggu juga selain waiting hall yang memang sudah kita sediakan juga seperti itu. Baik, itu dia beragam upaya yang sudah dilakukan dan semoga ini tinggal menunggu hasilnya saja begitu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Bu Eva, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan. Begitu sukses terus untuk operasional WUS begitu ya, sehingga akan menembus lagi rekor-rekor baru ke depannya dan tadi yang penting bagaimana bisa memberikan kenyamanan dan ketepatan waktu juga bagi masyarakat pengguna. Mas Adit, terima kasih juga. Ya, Mas Adit, terima kasih atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Adit, Bu Eva, terima kasih. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya, Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.